Baik, apakah suara Bapak sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, sehat semuanya ya. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk menjalani kehidupan ini, sehingga apapun yang kita jalani itu kita menjalannya dengan penuh-penuh ikhlas dan hikmah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mau tanya, apakah hari ini sudah bahagia semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya, bahagia itu diciptakan, jangan hanya menuruti yang namanya apa batin hati saja, tapi bahagia itu harus diupayakan, harus diciptakan, kita upayakan bersama. Sehingga pembelajaran kali ini kita bisa belajar dengan riang, gembira, dan menyenangkan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Coba Mbak Rizka ya, Mbak Rizka, ketua kelas, dipimpin dulu berdoa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Nah, setelah kita berdoa, semoga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah sehingga pelajaran kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Nah, ini tadi Bapak mau lihat, ini ternyata dari siswa-siswa Bapak wajahnya ada yang ngantuk, ada yang seger, ada yang baru mandi. Ini saya mau cek dulu Bapak ya, presensi dulu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Yang pertama tentu ketua kelas kita ya Mbak Rizka, hadir ya, Hadir. hadir. Kemudian Mbak Karen ini, Hadir. Hadir, Pak. Mbak Karen ya, semangat jangan ngantuan ya. Boleh bawa minuman ke dalam kelas diminum, nggak apa-apa. Ini pelajaran pertama masih pagi hari jangan ngantuan. Mbak Sela, ini mana Mbak Sela? Hadir, Pak. Mbak Sela hadir. Ya, Mbak Sela, tolong HP-nya nanti fokus. Ini kita pelajaran daring, nanti cukup pelajaran ini saja, jangan disambi TikTokan, apalagi live TikTok, apa live IG. Kita fokus pelajaran dulu ya. Nanti disambi setelah pelajaran ini selesai, nggak apa-apa. Sekarang kita fokus belajar dulu. Ya, ini Maratul Ya, Latifah, Pak. ini Maratul Latifah mana ini orangnya? Hadir, Pak, saya. Ya, ini fotonya foto asli, jangan dipasang foto foto di Ini screenshot terus asli, Pak. dijadikan foto gambar, jangan ya. Ah, Ya, jangan coba-coba. Mbak Mbak Bila ada. ada, Mbak Bila, mana ini? Pak. Oke, ada, Ya, Pak. baik. Baik ya, ini Mbak Bila sebentar lagi mau haji nih katanya. Tinggal nunggu apa kloter selanjutnya berangkat insya Allah. Kita doakan semoga cepat Iya. dipanggil untuk haji. Amin. Oke, Siap jadi amin. Bu Hajah ya. Bu Hajah Bila. Ya, Oke, mantap. Ya, nanti kita doakan bersama. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ya, kita refleksi dulu. Materi sebelumnya itu kita sudah belajar yang namanya materi teks iklan dan itu sudah selesai. Sekarang ganti yang namanya materi opini dan fakta. Materi opini dan fakta itu di dalam artikel ya. Jadi menulis artikel, menggali informasi dalam artikel itu ada yang namanya sub materi yang namanya membedakan informasi, fakta, dan opini. Nah, sebelumnya Bapak mau tes dulu ya, tes dulu. Ini coba sekarang gawainya diaktifkan semua. Ini Bapak kirim link, silakan diklik ya linknya di HP. Ya, sekarang Bapak coba mau kasih materi ini ya.
Sudah diklik linknya? Linknya dikirim di mana ya, Pak? Di grup kelas. Di Di grup grup. kelas ya Oh, anak-anak tidak ya. nyimak, Pak. Ya, itu makanya Maratul Latifah itu menyimak di grup ya, jangan hanya apa stalking siapa nggak jelas itu ya. Nah, belajar dulu. Sudah ya, Latifah? Latifah sudah? Sudah. Nah, apakah tampilan di layar kalian sudah muncul yang Bapak tampilkan ya? Iya, Oke, Pak. Pak. Nah, ini sudah mulai bergabung Sela, Latifah, Kurang Karen, Rizka, sama Bella. Nah, siapa lagi? Siapa lagi yang belum ini? Pak, saya nggak bisa gabung, Pak. Oh iya, Karen belum ya. Karen sama Rizka. Diklik linknya di HP bisa di Linknya HP, di di mana? HP. Di grup ini ya, Bapak tampilkan lagi. Mana ya ini? Kok ada gambar-gambar apa ini namanya ya? Ini link anak-anak. Ayo anak-anak. Bentar, Pak. Nah, itu sudah ya. Nah, nah ini diklik itu ya. Nanti kita bermain, kita cek siapa yang eh, sudah mempunyai pengetahuan tentang opini dan fakta. Kemudian Rizka belum, Rizky ini sudah mulai. Kita mulai. Nah, ada 10 pertanyaan ya, ini pertanyaan pertama. Kok ya lanjut. Langsung dikerjakan ya anak-anak. Latifah memimpin, Sela juga. Kerjakan sendiri, nggak usah tanya temannya lewat Japri ya. Ada 10 pertanyaan sekali, nggak apa-apa. Bisa. Ini belum menjawab sama sekali, nggak apa-apa. Sebisanya. Nomor 1, kalimat fakta. Fakta yang ada di paragraf itu apa? Nomor 2, yang termasuk pendapat. Nah, itu apa? Pendapat itu opini ya, pendapat pribadi. Kemudian, yang nomor 3 juga fakta. Yang nomor 4, kalian memilih yang fakta itu yang mana? Yang merupakan bukti yang ada di lapangan, bukan pendapat pribadi atau perasaan pribadi. Nomor 5, ini opini. Nomor 6 itu juga opini.
Nomor 7 itu opini. Nah, nomor 8 kalian harus menentukan fakta. Nomor 9, 10 juga sama. Sebentar lagi. Sudah selesai semua? Diselesaikan. Ya, yang sudah selesai. Saya sudah selesai, Pak. Latifah sudah selesai. Karen bentar lagi selesai. Stella juga bentar lagi selesai. Karen sudah selesai. Tinggal Mbak Rizka sama Mbak Bila ini. Ayo, ditunggu temannya. Bapak beri waktu 5 menit. Terlalu banyak ya. Sinyalnya lemot, Bapak Pak. beri waktu 1 menit lagi. Baik, jadi dari hasil ini tadi berarti yang mencapai skor penuh itu adalah Latifah, Karen, dan Sheila. Dengan Rizky dan Bella ini masih mengejar. Jadi di sini Bapak mencoba identifikasi dari beberapa pertanyaan yang Bapak buat. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini ada beberapa yang sudah memahami perbedaan pendapat dan fakta, opini dan fakta. Ya, nah, siapa saja yang mulai mempunyai pemahaman tentang pendapat dan fakta, Latifah dan Karen. Oh, Rizky, Latifah, Karen ini cukup mempunyai pemahaman yang baik tentang fakta, ya, fakta dan opini. Sedangkan Sheila dan Bella ini masih harus belajar lagi. Nah, ini adalah bagaimana pembelajaran kita itu fokus pada yang namanya nah, yang pertama Rizky itu peringkat 1, Latifah peringkat 2, dan Karen peringkat 3. Jadi nanti Mbak Bella dan Mbak Sheila nanti lebih ditingkatkan lagi untuk pemahamannya lagi. Nggak apa-apa, nggak usah rendah rendah diri ya, karena kita semuanya belajar. Nanti dari sini kita akan memulai pembelajaran ini biar semuanya mendapatkan pemahaman yang bermakna. Jadi memang tidak semuanya itu sama. Semuanya itu nanti baik Mbak Bella maupun Mbak Sheila, kemudian ada yang jadi Bapak klasifikasi di sini bukan bermaksud membeda-bedakan, tapi pada pembelajaran kali ini kita mencoba dengan mengklasifikasi siapa teman-teman yang sudah mencapai target dan yang belum mencapai target. Nah, itu dikelompokkan. Ada Mbak Rizka, Mbak Karen, dan Latifah, itu Bapak kelompokkan menjadi kelompok sangat hebat.
kemudian ada Mbak Sela dan Mbak Bella, ini adalah kelompok perjuangan. Kenapa perjuangan? Yang artinya berproses untuk menjadi sama hebatnya dengan teman-teman yang lain. Itu. Coba Bapak tampilkan materinya. Kita lanjutkan ke materi opini dan fakta. Suara Bapak masih terdengar ya? Ini kok Bila ngantuk-ngantuk ini ya, manggut-manggut. Kopinya diminum juga nggak apa-apa, Bapak izinkan ya. Ya. Latifah ini juga mulai tekluk-tekluk ya. Ya. Ini mana PPT? Nah ini. Apakah sudah terlihat anak-anak semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Sudah. terlihat? Sudah. Ya, Sudah, Pak. baik. Baik, terima kasih. Nah, ini kita akan kembali mengulas fakta dan opini ya. Fakta dan opini. Jadi kita itu di generasi abad 21 ini memang banyak berita-berita yang sangat berseliweran. Kadang kita tidak bisa membedakan fakta, mana yang opini, mana yang fakta, mana yang opini, begitu. Nah, coba lihat ini ada gambar siapa ini? Ya, siapa Itu ini? Arya Saloka. Bisa dijawab anak-anak siapa? Itu Arya Saloka, Pak. Arya Yang Saloka. kiri, Sama kiri. siapa ini? Arya Saloka juga. Nggak tahu, Sama Pak. siapa? Siapa Apa itu, Pak? kalian nggak lihat gambar saya? Ya, Enggak, Pak. Ya. Saya kira ini tuh Arya Iya. Saloka, Pak. jadi coba Ipah, Latifah, Ya. coba. Dari dua gambar ini menurut Latifah gantengan siapa ini? Ya, menurut saya sama-sama ganteng, Pak. Gantengan Soalnya siapa? sama-sama cowok. Sama-sama cowok, Pak. Ini. Sama-sama ganteng, Pak. Soalnya sama-sama cowok. Oh gitu. Kalau menurut istri saya enggak. Kalau menurut istri saya, istri bapak, itu gantengan bapak kok. Daripada seluruh cowok Iya, di iya. Indonesia, di dunia ini gitu. Itu Nggih, menurut nggih. menurut istri bapak itu fakta atau opini ya? Latifah jawab. Fakta, fakta. Jawab, itu fakta Kalau atau menurut opini? istri, Kalau tadi istri bapak bilang gitu. fakta, Pak. Loh, Opini. Opini, karena itu coba bapak belum ganti ke gimana? Coba bisa dijelaskan lagi. Tadi kamu skornya cukup lumayan loh ya, Latifah. Jadi kalau menurut menurut istri saya bapak itu lebih ganteng dari Arya Saloka. Ini menurut istri bapak itu fakta atau opini? itu menurut saya itu Kalau menurut kamu opini fakta karena atau hanya opini? kalau menurut saya itu opini, Pak. Itu opini Heeh. Hanya pendapat satu orang Ya, aja. opini ya. Jadi yang betul opini. Meskipun istri bapak memuji-muji bapak ganteng dan bagaimana itu namanya opini. Tapi kalau istri bapak menyebutnya saya itu Ahmad Alfi, kemudian yang di depan mobil itu namanya Arya Saloka, itu adalah fakta. Sudah menyebutkan identitas sebuah nama, membedakan itu adalah fakta. Yang di depan mobil itu namanya Arya Saloka. Kemudian yang sebelah kanan itu sampingnya itu Ahmad Alfi, itu adalah fakta, membedakan identitas. Tapi kalau yang sifatnya, kalau sudah menyebut sifat lebih ganteng siapa, itu adalah opini karena berdasarkan pandangan pribadi. Nah, Latifah ini kalau di rumah suka makan buah apa ini, Latifah?
Saya suka makan buah anggur itu, Pak. Halo, Ya, ini sinyal saya, Pak. anggur. Nah, kalau Latifah anggur, Karen apa? Karen sukanya buah apa, Karen? Sinyal saya, Pak. Karen buah apa, Karen? Buah ini Suka Pak, buah semangka. apa? Semangka. Halo, Karen. Iya, Semangka. Ya. Kalau kalau Sela buah apa? Suka buah apa? Pisang. Sela, halo, pisang. Kalau Rizka, Pepaya, Pak. halo Rizka. Ini pada kemana ini? Pepaya. Kalau Bella, Pisang juga, Pak. ini kenapa ini? Bella mana? Pisang, Pak. Pisang. Jadi ada yang suka pisang, ada yang semangka, ada yang anggur. Nah, kenapa Bapak tanya buah-buahan atau ini kenapa maksudnya apa? Jadi kan Bapak tadi pertanyaannya yang masing-masing anak-anak suka itu buah apa. Jadi semuanya itu punya pendapat pribadi yang disenangi, yang lebih enak itu buah apa. Belum tentu. Nanti menurut Ipah, anggur itu lebih enak. Padahal menurut Sela, pisang itu lebih enak. Nah, apalagi Rizka, pepaya. Ya, pepaya itu lebih enak. Kenapa pepaya? Saya nggak tahu ya. Coba nanti tanya Rizka kenapa lebih menyukai pepaya sama Bila tadi. Tadi kalau si Karen semangka ya, ini di gambar tidak ada semangka. Nanti bisa panen sendiri ya, Bapak dibelikan. Nggak apa. Nah, ini selingan ya, keterampilan menulis di literasi era digital belajar berpikir dan hidup. Nggak apa. Menulis itu mudah asalkan mau menulis. Nah, ini kaitannya dengan menulis artikel ilmiah, kita itu nanti dasarnya itu membedakan fakta dan opini. Mengembangkan artikel itu berarti mengembangkan fakta dan opini. Nah, kalau kita mau belajar fakta dan opini, kita juga harus rajin-rajin membaca buku. Ada artikel, jurnal, esai, novel, antologi. Jangan bermalas-malasan. Jangan hanya mendrakor saja, ya, tapi juga diimbangi dengan membaca buku. Nah, 7 tahap menulis opini ya. Yang pertama adalah menuliskan apa saja yang ingin dituliskan topiknya. Nah, menulis topik, jadi topiknya itu ada banyak. Ada tentang kesehatan, ada tentang kebersihan, ada tentang wisata alam, ada tentang religius, apalagi tema-tema yang ada di sekitar kita. Kemudian tentukan objek yang akan ditulis ya, bidang keahlian kita. Kita kalau kalau siapa ya, anak-anak misalnya suka menulis tentang tips-tips merawat kecantikan misalnya ya. Ya itu yang kalian tulis misalnya skincare-nya apa saja, kemudian tahap-tahapannya dalam skincarean malam itu apa saja, krim-krim siang itu apa saja. Nanti ditulis keuntungan kelebihannya menjadi pendapat pribadi. Kalian sebutkan fakta-faktanya, faktanya misalnya kalau krim ini nanti dampaknya seperti apa. Nah, itu menggunakan fakta dan opini. Ini sebagian tips-tips ya. Kemudian menciptakan kenyamanan hati, pikiran agar menyertai suasana tulisan kita. Nah, dalam pembelajaran ini kalian kan sekarang ada di kelas berapa ini? Kelas kelas 11 ya, kelas 11 SMA. Jadi kalian sudah mau naik kelas 12, kalian sudah harus eh, mematangkan kalau mau melanjutkan kuliah itu pasti yang namanya menciptakan karya ilmiah itu pasti. Nah, apalagi besok akan berkenalan dengan yang namanya skripsian. Sekarang dengan yang dasar-dasar dulu sederhana, membuat artikel sederhana. Nah, menulis artikel opini ini caranya cukup mudah. Kalau kemarin kita sudah belajar
tentang definisi-definisi, struktur, kaidah kebahasaan, ya, struktur artikel, opini. Sekarang adalah tips-tipsnya menjadi menulis, ya, penulis artikel opini. Kok ketawa, Bila tahu ini siapa, Bila? Suami saya, Pak. Bila kenal sama ini. Gambarnya siapa itu? Kenal, Pak. Suami saya itu, Pak. Suami. Loh. Kamu sudah menikah ya? Kok sudah punya suami? Oh, baru tahu sekarang. Anak SMA sudah diizinkan menikah. Ini kamu bercandanya. Ya, dilihat, didengar. Jadi hal-hal yang kita lihat, kita dengar di lingkungan sekitar, kita alami di lingkungan sekitar, dirasakan, disayangi, kita menyayangi tentang materi apa, kita tulis. Kemudian dikritisi, kita mau gibahin siapa, gitu ditulis. Kekurangannya apa, begitu. Dibicarakan. Kalau dibicarakan itu kita berdiskusi dengan teman-teman kita. Ini loh saya punya rancangan artikel seperti ini. Nah, nanti obrolkan, oh sebaiknya ditambah ini, bahan ini, katanya itu ada ini. Nah, ternyata ternyata di lingkungan kita itu kalau skincarean skincarean yang merek ini itu seperti ini, jadinya kayak yang digambar. Nah, itu bisa diobrolkan, dikolaborasikan, menulis tidak hanya dengan satu orang tapi bisa dua orang, dikomunikasikan, dan yang terakhir dikerjakan. Nah, ini langkah-langkah menulis opini. Nah, ini sebetulnya foto Bapak dulu sewaktu pertama kali diangkat ASN, ya, di negeri ini, ya. Cuma sekarang sudah agak keriput dikit, jadi agak luntur make up-nya, jadi ya maklum lah ya. Sekarang seragamnya pakai kaki dulu. Yang pertama, identifikasi topik. Yang kedua, menulis, menentukan media yang dituju. Kalian itu anak SMA bisa kok menulis di media. Yang di Solo Post misalnya itu ada Solo Post di hari Minggu itu untuk siswa, ya, siswa. Kalau di Kompas itu juga ada Kompas Muda namanya. Itu rubrik-rubrik khusus untuk anak SMA menuliskan gagasannya. Kemudian mengedit tulisan sesuai template medianya. Dan yang terakhir mengirim artikel. Nah, ini materi yang kemarin, ini Bapak refleksi saja. Ada judul, identitas penulis, wacana pembuka, isi, penjelasan, dan wacana penutup. Nah, penjelasan itu pengembangan dari ide-ide gagasan kalian. Kemudian adalah praktik menulis, ya, praktik menulis. Jadi praktik menulis ini nanti Bapak sediakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Bentar. Karen masih ada atau sudah Masih, Pak. ada di negeri Masih mimpi? aman. Masih, ya. Ya, ya. Jangan libur dulu. Ini bahasa Indonesia itu memang banyak membacanya, ya. Memang problemnya itu masalahnya kalau soal bahasa Indonesia itu banyak bacaannya, jam pertama ngantuk. Bentar lagi selesai, ya. Ini Bapak tampilkan. Nah, jadi dari pembelajaran kali ini kita tadi sudah menyebutkan, ya, bahwa membedakan fakta dan opini adalah tujuan dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Nah, nanti LKPD ini Bapak kirimkan ke Google Classroom kalian, nanti bisa dibaca ulang. Nah, ini Bapak jelaskan sedikit. Ini nanti ada artikel, nanti dibaca, baru kemudian ditulis, ya, tentang pemahaman konsep ini, pengertian dari artikel, fakta, dan opini. Kemudian mengidentifikasi informasi yang diperoleh, fakta dari artikel itu apa, opini itu apa. Karen paham, ya, Karen, ya? Masih paham, ya? Nomor 2 Paham. tadi apa? Nomor 2? Nomor 2, Nomor 2 tadi apa? mengidentifikasi
masih Ya. berupa fakta dan opini. Ya, ya, coba lampunya dicerahkan ya, ganti yang 15 watt biar lebih padang lagi. Itu sudah mau padam lampunya kayaknya. Nah, ini nomor 3, nilailah ketepatan informasi berupa fakta dan opini. Nah, nanti bisa eh, diisi lagi Maratul Latifah ya, fakta, opini, penjelasannya seperti apa. Nah, sudah itu. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini bisa direfleksikan ulang, Sela? Apa tadi pelajaran hari ini kita belajar apa saja? Sela, Sela Ah, masih ada ya? ya, masih Pak. Halo? Ya, ya, halo Pak. Ya, jadi Ya, coba dijawab ya. ya. Jadi di pelajaran hari ini kita belajar Iya untuk apa? membedakan fakta dan Ini opini. kamu, Iya, ini Pak iya, udah. Membedakan fakta iya, dan opini, lanjut, Pak. lanjut, lanjut aja, lanjut. Bagus, bagus, lanjutkan. Mm-mm. Membedakan fakta dan opini ya, bagus Sela. Nanti bisa itu dibuat konten ya. Jadi fakta dan opininya jadi semacam perbedaannya kan sekarang marak hoak berita hoak. Apa ada kesulitan anak-anak dari materi yang kita pelajari hari ini? Rizka, Ipah, Karen, Ya, Bella, Pak. cukup Sudah, paham Pak, ya? sudah paham. Paham, Pak. Paham. Ya, Sudah ya, paham. ya refleksinya untuk Bapak sendiri, jadi memang fakta dan opini ini sangat perlu untuk kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa membedakan mana yang berita benar, mana yang tidak benar. Dengan demikian, kita bisa menyaring sebelum sharing ya, sebelum membagikan ke media sosial ataupun apapun. Nah, sekarang tugasnya adalah ini diingat-ingat ya masing-masing. Cella, Rizka, Ipah, Bella, Karen, silahkan buat artikel singkat sederhana 3 paragraf saja. Wacana pembuka, penjelas, isi dan penutup. Kemudian nanti itu dijadikan sebuah takarir. Ya, takarir itu caption ya, caption di Instagram. Nanti kalian posting di Instagram, kemudian berikan judulnya itu huruf besar semua, baru bawahnya captionnya tentang esai sederhana artikel opini kalian, terus bawahnya hashtagnya tugas Pak Alfi gitu ya, hashtagnya tugas Pak Alfi. Kemudian ditandai akun Instagram saya. Dimengerti? Ya, Iya, dimengerti Pak. Ya. semuanya. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada. Sudah paham. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Bapak ingin, Belum ada, Pak. Sudah paham. ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini terkait mata pelajaran ini, saya minta untuk Bella ya, Bella, ada Bella, memimpin doa ya, menutup kelas ini ya. Silahkan dipimpin. Bisa. Ini Bella. Mengakhiri hari. Ya, Sudah, Pak. ya, ya coba dipimpin. Ya, baik, sudah ya. Sudah berdoa semuanya. Sudah, Pak.
Sudah. Nah, 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 terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan penuh semangat untuk belajar tentang fakta dan opini. Kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya di pelajaran yang sama, di jam yang sama. Pak, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti kita jelaskan bareng-bareng nanti di pertemuan berikutnya ya. Semoga pertemuan selanjutnya semuanya bisa hadir lagi secara sehat, bahagia, riang, gembira. Terima kasih. Sekian Bapak cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Nggak ada yang jawab ini. Sudah, itu sinyal Bapak ya yang jelek ya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di sekolah lagi. Baik, terima kasih.